Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas klub Jateng ini terancam bangkrut. Nah, bagaimana ceritanya kok klub Jateng ini terancam bangkrut? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, sejak diberhentikannya Liga 1, Liga 2, Liga 3, sejak 40 hari sejak kejadian Kanjuruhan itu, sepak bola Indonesia mungkin banyak yang nganggur ya klub-klubnya, banyak pemain yang mungkin diliburkan, banyak klub-klub yang mungkin dibubarkan, ada juga yang statusnya nunggak gaji, ada juga klubnya yang mungkin krisis finansial. Kalau krisis finansial saya rasa mungkin banyak klub ya di Indonesia, bukan hanya di Jateng. Kalau saya kali ini ingin membahas klub di Jateng terlebih dahulu. Klub Jateng ini terbilang klub baru ya, ini terlebih baru. Klub ini juga berasal dari klub Liga 3. Klub ini juga punya sejarah. Klub ini juga bukan klub siluman. Nah, klub ini adalah klub Persipapati. Nah, Persipapati ini bermuara dari Liga 3 lalu naik kasta ke Liga 2 ini baru saja. Baru belum ada, mungkin setahun ini belum ada klub Persipapati dengan sengkoyongnya itu, hashtagnya diurus cah-cah. Wah, mereka tagline-nya seperti itu. Nah, dengan tagline seperti itu akhirnya Persipapati ini kekurangan finansial dikarenakan mungkin liga tidak berjalan ini ya. Sudah 1 bulan lebih lah ya, hampir 2 bulan liga ini tidak berjalan. Nah, mereka buka aja di Google Persipapati gaji, pasti munculnya klub ini kekurangan finansial, klub ini kekurangan finansial untuk membayar pemainnya. Nah, kenapa kita selalu membuat konten kalau membuat konten klub Jateng yang belum siap itu, saya rasa perkuat finansial ya ini gitu. Ini sangat berbahaya sekali untuk klub-klub Jateng lainnya ya. Nah, klub Jateng itu memang harus diperkuat dulu pondasinya sebelum terbang tinggi atau terbang jauh gitu, maksudnya seperti itu. Ketika nanti sudah mumbul takutnya ambles ya, ambles plus gitu, itu yang ditakutkan. Nah, Persipapati ini salah satu contohnya. Mereka saat ini kekurangan finansial ya, mungkin masih saya maklumi karena mungkin mereka itu baru saja berada di Liga 2 gitu. Liga 2 ini bukan sembarangan gitu, pemainnya juga harus dibayar dengan kontrak, dengan ya nggak bisa per pertandingan seperti Liga 3. Liga 3 kan ada klub yang bayar pemain itu per pertandingan, klub yang bayar pemain itu sak geleme dhewe, seperti itu kan beda. Di Liga 2 ini sudah mulai hampir berbentuk profesional. Jadi klub Persipapati sendiri ini juga harus berhati-hati ketika mereka itu berada di Liga 2. Sebaiknya ini nanti saya beri saran-saran Persipapati semoga ke depan bisa lebih baik gitu. Menurut pendapatmu Cuk, tentang kesulitan finansial dari Persipapati ini bagaimana ya, agar bisa nanti ke depannya itu Persipapati juga survive di Liga 2? Ya, memang sebenarnya tidak hanya Persipapati yang krisis finansial dan bingung bayar gaji pemain. Memang sebenarnya banyak sih klub-klub Jateng DIY ini yang sepertinya kesusahan untuk membayar gaji pemain. Tapi yang kita sebut ini karena memang sudah terekspos, sudah menjadi headline media nasional yang tercantum di indosport.com dan detik.com. Jadi ini kita bahas Persipapati. Nah, ini sebenarnya harusnya federasi PSSI atau PT LIB harus objektif dalam menangani kasus ini. Ya, di sisi lain kita berduka atas kemanusiaan, di sisi lain juga ya masalah ekonomi dari pemain itu ya susah karena pemain itu kan punya istri, punya anak, anaknya juga sekolah, bayar listrik, bayar dan lain-lain. Mereka juga menggantungkan hidup di sepak bola. Jadi ini tanggung jawab dari federasi sebenarnya. Kalau tanggung jawab dari Persipapati sebenarnya juga kita nggak terlalu memojokkan Persipapati karena kondisinya juga seperti ini. Persipapati juga bingung bagaimana mengkoordinasi dengan sponsor karena sudah tanda tangan kontrak dari awal, dan adanya kejadian ini kan tiba-tiba terus liga dihentikan seperti ini ya. Ini untungnya Persipapati nggak ada pemain asing. Kalau pemain asing Liga 2 ada pemain asing bahaya ini. Mungkin bisa dilaporkan FIFA. Ya betul. Nah,
Ini kan sangat berbahaya ya Liga 2 ini sebenarnya. Kalau sampai nunggak gaji ya memang Liga 2 ini seperti ini, keras lah Liga 2 ini, bukan sembarangan gitu. Jadi memang harus memperkuat finansial. Pertanyaan saya tadi masih belum terjawab, Cuk. Gimana ya agar Persipa Pati ini ke depan biar bisa survive gitu. Maksudnya tentang nggak kelakbaan seperti ini. Ini gimana, Cuk? Ya sebenarnya memang sudah sering kita bahas seperti itu. Jadi ketika klub naik ke Liga 2 itu yang terpenting adalah menjalin kerjasama dengan investor ya, investor yang besar, karena memang pendanaan di sepak bola itu sangat besar, terutama memang gaji pemain dan akomodasi away ke sana ke sini. Ya ini kan masih di Liga 2, jadi mungkin away-nya nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau Persipa Pati kedepannya ke Liga 1 ya bengkak lagi pendanaannya. Jadi memang di Liga 2 ini kan tempat transisi ya. Kalau Liga 3 itu kan amatir, dibiayai oleh Pemda setempat lah, APBD. Jadi sesuai yang John tadi omongkan kan, kadang gaji pemain itu kan per pertandingan dan lain-lain. Tapi kalau Liga 2 ya kita anggap semi profesional ya, semi pro. Jadi memang ada kontrak tertulis di situ. Ada pendanaan dari sponsor, investor, tidak boleh ada dana dari negara masuk, nanti bisa kena KPK itu. Jadi memang investor itu penting untuk apa ya? Untuk pendanaan kedepannya, untuk membangun tim. Karena Liga 2 itu tempatnya membangun tim yang sebelum nanti masuk ke Liga 1 ya banyak lah ya, membangun infrastruktur, membangun pondasi ini itu, membangun bisnis klub. Jadi ketika klub itu ke Liga 1 wes tenang wae, santai gitu. Ya betul sekali, itu sudah sering saya bahas dan udah sering kita bahas ya, tentang investor Liga 2 itu sangat penting. Kenapa sangat penting ya tadi sudah dijelaskan gitu. Nah hashtag dari Persipa Pati memang bagus, diurus cah-cah. Itu waktu berada di Liga 3 sangat oke lah, saya masih nggak apa-apa, nggak masalah hal seperti itu. Tapi kalau udah naik ke Liga 2, saya rasa kalau untuk diurus supporternya sendiri ini cukup berat ya, cukup keberatan. Itu sebenarnya nggak mampu sebenarnya ya. Bahkan sekelas supporter besar di Indonesia pun kalau untuk mengurus klubnya masing-masing itu saya rasa juga nggak mampu gitu. Nah apalagi Persipa Pati ini, bukannya kita meremehkan atau gimana, emang kenyataannya seperti itu gitu. Kita perlu dana segar yang cukup banyak untuk nalangi hal-hal seperti ini. Kalau ada investor besar kan bisa nanti untuk nalangi ya. Kita masih memaklumi karena mungkin Persipa Pati ini adalah klub baru berada di Liga 2, jadi mungkin masih perlu adaptasi, masih perlu berproses ya. Nah ini untuk pembelajaran ke depan agar Persipa Pati juga belajar ya, banyak belajar. Oh Liga 2 ini jadi perlu investor, jadi perlu pendanaan yang lebih, jadi perlu suntikan dana yang besar. Nah, jangan tertutup terhadap investor. Nah tapi juga tetap hati-hati. Kita sering mengingatkan investor itu ada plus minusnya juga. Kalau nggak hati-hati juga klubnya bisa dijual. Tapi kalau hati-hati kita tahu seluk beluknya juga santai, aman-aman aja. Intinya sih seperti itu. Jangan sampai nanti Persipa Pati karena kasus seperti ini, Persipa Pati malah jadi klub siluman. Itu yang ditakutkan. Nah menurut pendapatmu Cuk tentang klub keadaan seperti ini sangat rentan sekali ya Cuk dengan adanya siluman ataupun dijual ini. Memang banyak sih klub-klub siluman itu lahir dari klub-klub yang bangkrut itu. Jadi memang klub perserikatan itu yang bangkrut terus ditalangi oleh investor atau dibayar utang-utangnya lah ya, dengan jaminan bahwa klubnya itu akan dipindah ke luar kota. Nah ini kan sebenarnya apa ya, kebijakan dari apa ya, stakeholder setempat, bahasanya seperti itu. Stakeholder setempat itu apa aja ya, mungkin pengurus lama, terus supporternya itu bisa membentengi ya tersebut agar Persipa Pati itu tidak keluar dari Pati ya. Kan Pati sendiri sudah dulunya itu sudah ada klub siluman dari Gresik ya, PSG Gresik itu kan terus pindah ke Pati ya. Jadi kan mereka sebenarnya sudah pengalaman untuk seperti itu. Harusnya mereka belajar bagaimana cara membentengi klub tersebut. Ini memang benar-benar tugas dari pengurus lama atau pengurus sekarang dan supporternya.
ya agar juga ke depan Persipap Pati ini juga tidak dijual lisensinya. Intinya sih kan seperti itu ya. Jadi buat pembelajaran saja klub-klub Jateng yang lainnya. Saya rasa kalau liga dihentikan nanti bahkan 3-4 bulan ke depan, ya saya rasa bahkan menambah nanti klub-klub Jateng yang mungkin akan gulung tikar ataupun gulung koming ya tentang masalah keuangan. Saya sih masih mewajari ya. Tapi kalau untuk ke depan saya harap liga juga segera dimulai gitu aja sih. Intinya sih seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.